aspirasi rakyat. Selamat pagi Pak Peter. Selamat pagi. Ini saya melihat banner Pak Peter ini mulai dari sudut-sudut kota Surabaya, Sidoarjo, ini sudah banyak bisa dilihat orang masyarakat Surabaya dan Sidoarjo. Kira-kira sampai ke bawah, termasuk turun ke bawah atau enggak Pak Peter? Ya, terima kasih Bapak, Ibu sekalian yang berkenan untuk bertemu pagi ini di tempat kediaman saya. Saya tiap hari harus membuat satu program kerja terkait dengan tim kami yang memang saya rekrut menjadi tandem dari tingkat 2 maupun tingkat 1 untuk bersama-sama melakukan satu program pokok dari partai, yaitu sifatnya mengenalkan kepada masyarakat luas Partai Perindo itu apa visi dan misinya, termasuk caleg yang bersangkutan itu apa visi dan misinya. Memang pemasangan banner ini yang kita tebarkan di beberapa sudut kota, termasuk sampai dengan Sidoarjo untuk khususnya 2 wilayah yang Dapil 1 Jatim RI, agar paling tidak sosok tampilan daripada caleg yang mewakili Partai Perindo itu bisa dikenal oleh masyarakat. Lantas setelah itu kami harus turun mengenalkan diri kepada masyarakat agar masyarakat paham apa menjadi satu cita-cita Partai Perindo membangun bangsa kita menjadi masyarakat yang sejahtera. Memang Partai Perindo hadir untuk membangun masyarakat kita menjadi lebih sejahtera. Memang perlu diketahui bahwa standarisasi dari pemerintah menurut Biro Statistik bahwa angka kemiskinan kita sudah di bawah 2 digit. Boleh dikatakan hampir mendekati 10%. Tetapi standarisasi yang diacu adalah dengan kebutuhan hidup $1 per hari atau Rp15.000 per hari. Bayangkan saja kalau seorang warga negara Indonesia mempunyai penghasilan 15.000 per hari, kalau sebulan hanya 450.000, saya kira akan sulit untuk menghidupi dirinya sendiri, apalagi keluarganya. Oleh karena itu Partai Perindo akan berpikir keras, bekerja keras. Kita membangun masyarakat, membuat masyarakat lebih maju, bisa mandiri, bisa menjadikan satu penghasilan secara internal dan akhirnya memudahkan dan efisien tentang anggaran belanja negara. Kira-kira itu. Oh gitu. Untuk program-programnya sendiri, untuk selama ini sudah berjalan apa saja Pak? Jadi karena kita harus mengenalkan Partai Perindo dan caleg-caleg kepada masyarakat, maka kita punya beberapa program yang memang sudah dilaksanakan jauh sebelum kegiatan kampanye ini, masa kampanye ini. Jadi awal Perindo berdiri, jadi salah satunya adalah pembagian gerobak Partai Perindo kepada masyarakat UMKM. Lantas kita adakan kegiatan fogging untuk memberantas demam berdarah, jadi yang sangat mewabah di beberapa masyarakat, terutama di daerah yang agak tertinggal. Yang ketiga, kita juga melayani masyarakat dengan bakti sosial kesehatan. Kita juga memiliki ambulans di setiap daerah, kabupaten, kota. Kita memiliki satu ambulans untuk melayani masyarakat secara gratis. Lantas kita juga mempunyai program mengetaskan pertanian dengan cara memberikan satu fasilitas bantuan untuk proses penggilingan beras, juga revitalisasi kapal-kapal tradisional dari nelayan.
Oleh karena itu Partai Perindo memang fokus kepada masyarakat yang memang dikatakan prasejahtera. Jadi itulah yang kita utamakan untuk menjadi sasaran utama agar bangsa dan negara kita boleh dikatakan sejahtera. Ya. Pak Peter, saya melihat di Surabaya itu banyak bertebaran gerobak Partai Perindo. Sampai sejauh ini, sejak diberikan gerobak itu, apakah ada pembinaan secara khusus atau dipantau oleh baik pengurus maupun calegnya itu sendiri? Gimana menurut Pak Peter? Memang gerobak Perindo itu setelah kita lakukan kurang lebih hampir 500 unit di Jawa Timur, memang kendala utama adalah pembinaannya. Kita memang berusaha secara ketat, secara administrasi, tertib, identifikasi pengguna gerobak, titik lokasi dan sebagainya. Tetapi memang kadang-kala si empunya gerobak belum memanfaatkan secara maksimal. Akhirnya kadang-kadang bisa disalahgunakan. Nah, oleh karena itu kita akan berikan sanksi untuk menarik gerobak tersebut. Karena gerobak itu bagaimanapun inventaris Partai Perindo yang digunakan untuk membantu masyarakat mencari sesuap nasi, menambah rezekinya dengan cara dia berjualan dengan meningkatkan program UMKM tadi itu. Saya melihat Pak Peter begitu sibuk, selain proses pencalekannya juga sebagai pengurus DPW Partai Perindo, sebagai ketua top 9 istilahnya seperti Bapilo kalau di partai lain, ya kan. Kira-kira Pak Peter ini bisa membagi waktu nggak di antara sekian banyaknya aktivitas yang dijalankan itu, Pak? Jadi begini, saya sebagai ketua bidang organisasi DPW Jawa Timur, memang program hari-hari kita bagaimana membangun partai dan masuk kepada masyarakat di bawah untuk mengenalkan visi misi partai. Nah, jadi itu sistemnya sudah ada. Otomatis begitu saya ditunjuk sebagai ketua topmen khusus caleg, sama. Jadi tetap membangun turun ke masyarakat, memberi suatu penjelasan visi misi partai. Jadi identik semuanya itu. Termasuk saya juga mendukung kegiatan TKD, tim kampanye daerah yang dipimpin Irjen Polisi Purnawirawan Mahfud Arifin, mantan Kapolda Jatim. Beliau saya tawarkan, Pak, mohon izin, apa kira-kira yang bisa Partai Perindo bantu? Kita punya ini loh Pak, punya yang selama ini kita punya baksos kesehatan, kita punya fogging, kita mungkin punya juga beberapa kegiatan UMKM seperti gerobak dan sebagainya. Saya tawarkan semua dan sangat direspon oleh beliau. Kita juga punya tim hiburan namanya Band Perindo, sudah pernah tampil juga. Jadi sangat kita dukung penuh apa yang ada di program TKD. Nah, di mana di situ caleg-caleg kita juga bisa menampilkan dirinya untuk bergabung dengan teman-teman TKD, di top 9 juga bergabung kegiatan top 9. Jadi salah satu bentuk pengenalan kepada masyarakat. Jadi kalau boleh dikatakan kampanye kita ini yang sudah boleh dikatakan sangat komplit kegiatannya. Partai Perindo menurut saya sangat komplit. Jadi akhirnya beliau Pak Mahfud ada perlu apa direct kepada saya, Pak Peter, saya tolong dibantu media misalkan. Media kita juga ada 4 media televisi, beberapa media cetak dan online. Kita respon. Jadi saya telepon kepada koordinator di Jawa Timur, Mas Willy, didukung penuh kegiatan TKD. Nah, disitulah adanya Partai Perindo memang sudah disiapkan bagaimana menjadi partai yang besar. Saya optimis kalau Partai Perindo ini semua sektor kita sudah masuk, segala upaya kerja keras Pak Ketua Umum sudah maksimal ya menurut saya, dan kita terus maju. Saya yakin cita-cita atau target Partai Perindo menjadi 3 besar ya, 3 besar di Indonesia ini bukan hal yang mustahil karena kita kerja keras, semuanya militan. Memang kita partai baru, belum punya parlemen,
Tetapi nanti kalau sudah bentuk tiga parlemen, bagaimana kita menyalurkan aspirasi Partai Perindo, visi misi yang membangun masyarakat menjadi masyarakat sejahtera. Iya, betul. Jadi sejauh itu untuk ininya, untuk DKD timnya sendiri, untuk bapaknya sendiri tentunya sejauh mana? Kalau saya punya tim tender. Tim tendernya cukup banyak. Jadi dari tingkat kabupaten Sidoarjo, DPRD, caleg DPRD Sidoarjo, caleg DPRD Kota Surabaya, caleg Provinsi Jawa Timur, dan saya sendiri. Jadi melakukan satu tandem untuk bersama-sama kita terjun di wilayah-wilayah yang memang disarankan untuk diajukan kepada tandeman saya. Saat misalnya contoh besok itu ada kegiatan di daerah utara, jadi daerah Dabuan, daerah perkampungan sana, Jalan Kelasi tepatnya, kita mengadakan satu bakti sosial, kita melayani pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Jadi rutin kita punya program. Yang jelas, stop Pak ya. Ini ada dokter-dokter masuk nanti ini suaranya. ya, Gimana? nggak apa-apa. Apa sedikit. Kecil, Pak. Yang jelas, kalau menurut saya kita sudah mulai bergerak. Jadi memang namanya bergerak itu harus pakai strategi, harus tepat sasaran, tidak buang energi, harus menyentuh pada masyarakat. Jadi jangan kepada kelompok-kelompok tertentu yang menjanjikan sesuatu, menjanjikan kita menang atau membentuk tim sukses yang nggak jelas. Itu sebaiknya harus dihindari. Jadi kita harus turun sendiri. Langsung ke sasaran. Ya, langsung pada sasaran. Misalnya mungkin koordinasi dengan Pak RW-nya, RT ada warga berapa, kita berbagi sharing lah tentang bagaimana kita membangun keekonomian kita, keekonomian rakyat kita, dan sebagainya. Selamat pagi Surabaya, selamat pagi Indonesia. Saya Peter Susilo, calon legislatif DPR RI dari Dapil 1 Surabaya Sidoarjo. Saya akan melakukan sesuatu yang terbaik apabila saya terpilih di Senayan untuk membangun masyarakat yang sejahtera. Kebetulan bidang ilmu saya adalah seorang sarjana teknik sipil yang juga bisa membangun infrastruktur, mempunyai konsep-konsep perencanaan yang baik untuk membangun masyarakat. Saya juga seorang lawyer, sarjana hukum, yang juga akan membangun masyarakat bagaimana mendapatkan keadilan, terutama hukum yang harus ditegakkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Demikian, semoga masyarakat berkenan untuk memilih saya sebagai wakil rakyat, dan saya berjanji akan mendengarkan aspirasi masyarakat siapapun, golongan apapun, untuk kami jadikan program-program yang memang akan membangun masyarakat menjadi Indonesia sejahtera. Demikian pesan saya, semoga Indonesia lebih baik lagi, lebih maju, dan bisa dikategorikan negara makmur. Mohon doa restu. Terima kasih.